Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Hei Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Aku senang, aku gembira, sehingga aku merdekakan Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu an, kata beliau apa? Itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Quran. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Tapi karena bergembira dengan lahirnya Muhammad, Allah ringankan azab siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang beriman kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, seluruh alam jagat raya bergembira, illa iblis, kecuali iblis. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit sekenceng-kencengnya. Kenapa? Karena musuhnya iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Dalam riwayat kan Nabi pernah nanya sama iblis, hei iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, musuhku yang paling besar. Kamu wahai Muhammad, makhluk yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu, anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, para habaib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Kalau ada yang benci habaib, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau adalah salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang memperjuangkan agama datuk-datuknya, berdakwah pagi, siang, sore, malam demi menegakkan agama datuk-datuknya. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang ingin penjarakan beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mengkriminalisasi beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang melemahkan perjuangan beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang ingin menggembosi dakwah beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki beliau, siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Sampai-sampai galar Rasul, ayyuhan nas, man abghadana ahlul bait, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Hei sekalian manusia, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, kelak di akhirat akan Allah kumpulkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Kila in shoma wa shalla. Ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, qala in shoma wa shalla. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, di akhirat Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Hum itrati khuliku min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Apa kata Nabi? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku. Khuliku, hum tadi diciptakan dari tanahku. Khuliku min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak, yang orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum, man siapa orang ahabbahum yang mencintai mereka, itrahku tadi, ahabbahullah, maka Allah akan mencintai itu man tadi. Man abghadahum, barang siapa yang membenci hum itrati tadi, abghadahullah, maka Allah akan membenci si man tadi. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini berkumpul bersama para habaib, adalah Habib Umar bin Abdul Aziz, Al-Habib Mahdi, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak senang dengan maulid Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang tidak senang dengan maulidnya Nabi, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang ingin membubarkan acara maulidnya Nabi, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang cegat-cegat, mencegat, menghalangi orang-orang yang mau hadir majelis maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kemarin acara 212 Maulid Akbar, sekaligus yang diadakan oleh Maulid Front Pembela Islam, sekaligus reuni 212. Perwakilan umat Islam dari Sabang sampai Merauke,
jutaan umat Islam semuanya berkumpul di Monas, saudara-saudara. Berapa banyak bis-bis yang dicegat oleh polisi, di depan tol dicegat oleh polisi. Padahal mereka mau hadir acara maulid, mereka mau hadir untuk salawat kepada Nabi, mereka mau hadir untuk doa untuk bangsa, doa untuk negara, tetapi dicegat oleh polisi-polisi. Saya tanya, kalau ada polisi yang cegat orang-orang mau hadir maulid, polisinya polisi apa? Kenapa kalau polisi iblisnya kecil banget? Jangan takut-takut kau. Kalau polisi cegat orang hadir maulid, polisinya polisi apa? Saya tanya, kemarin kita hadir acara reuni 212, mau ikut maulid, betul? Kita mau sholawatan, betul? Mau bikin Rasulullah senang, betul? Kita bukan mau perang. Kenapa pakai dicegat-cegat? Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada pun satu sosok, baik dari kalangan NU, baik dari kalangan Muhammadiyah, tidak ada satupun sosok yang bisa mempersaudarakan umat Islam di seluruh Indonesia. Kamu tahu kemarin 212, humul ladzina yunkirunal maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka yang ingkar sama maulid, yang pakai celana cingkrang, jenggot 3 lembar, yang gak suka maulid, yang ngomong maulid bid'ah, yang ngomong maulid syirik, ingkar sama maulid, tetapi mereka ikut hadir, bahkan ikut mahalul qiyam. Sampai-sampai ada yang bisik ke saya, Bib, sengaja ini mahalul qiyamnya ditaruh di akhir, biar yang wahabi-wahabi ini ikut mahalul qiyam, biar yang wahabi ini ikut baca maulid. Siapa? Nggak ada satu sosok NU yang bisa bikin orang wahabi jadi cinta maulid, saudara-saudara. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, mempersaudarakan umat Islam, selain daripada sosok Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Nah, makanya kan saya bilang, Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI, betul? Habib Rizik adalah milik seluruh umat Islam Indonesia, betul? Maka kalau para polisi-polisi mau macam-macam dengan Habib, mau menangkap Habib Rizik, kalian tidak akan berhadapan dengan FPI saja, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai sering saya katakan, ente orang para polisi, jangan ente tangkap Habib. Al-muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh sama sosok Habib Rizik. Kalau kalian mau tangkap, jangan tangkap beliau. Kami demi Allah, kami para Habib-Habib muda, kami para Sayyid-Sayyid muda, kami para Ayib-Ayib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi Habib Rizik dalam penjara, saudara-saudara. Habib-Habib muda Palembang siap ganti Habib Rizik penjara. Siap Habib Ayib-Ayib muda siap ganti Habib dalam penjara. Habib Bahdi siap, nggak kawin lagi nanti, Beb. Udah gitu banyak ustadz, banyak kiai ngomong Habib Rizik ngapain? Pergi penakut Habib Rizik itu. Kiai goblok. Kami ini habaib nggak ada rasa takut dalam diri kami, nggak ada. Iftah, ente buka, ente punya kitab, ente buka kitab ente lihat apa maknanya hijrah. Saudara-saudara, gal al-Imam As-Suyuti, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi gal al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharon lithani. Menurut Imam Qurtubi, hijrah pindah dari satu tempat yang pertama menuju tempat yang kedua dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Nah, gal al-Imam al-Mujahid, berkata Imam al-Mujahid, al-hijrah tarku diarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah mereka, pindah ke satu tempat untuk menghindari fitnah dan kezaliman yang menimpa mereka. Jangankan Habib Rizik, minal mutaakhirin. Saudara-saudara, ajdaduna minal mutaqaddimin.
enjit-enjitnya kita. Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau di Baghdad, Dzusyauka, Wasatwa, Wahlad Diyar. Beliau orang yang punya kekuatan, orang yang punya pangkat, orang yang orang yang dipandang ahlud diyar, dipandang beliau. Beliau orang yang masya Allah punya uang, punya segala-galanya. Tapi beliau tinggalkan itu semua, pindah ke Hadramut. Hadramut mau cari apa? Beliau mau cari pangkat. Kalau cari pangkat gak pindah ke Hadramut. Mau cari apa beliau? Beliau bawa keluarganya, anak cucunya. Kenapa saudara-saudara? Untuk menghindari fitnah dan kezaliman ketika itu yang merajalela di Baghdad. Di Irak ketika itu. Di Basrah, di Baghdad. Nah saudara-saudara, kami punya datuk Rasulullah. Ketika Mekah tidak lagi aman, beliau hijrah. Beliau maka yang dikatakan pada itu sanatul idzni. Tahun itu adalah sanatul idzni. Karena Islam itu dulu kan gak ada tahun. Tahun kan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Gal dha'ulin nas syai'al ladzin ya'rifunahu. Kata Sayyidina Umar, letakkan bagi manusia tahun yang dimana mereka bisa mengenal. Jadi zaman itu nama tahun itu sesuai dengan kejadian terbesar yang jadi pada tahun tersebut. Ada sanatul idzni, ada sanatul amri, ada sanatul amul fijar, ada amul fil dan macam-macam lainnya. Dinamakan sanatul idzni karena Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk pergi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah tidak lagi aman bagi untuk Nabi Muhammad, beliau hijrah ke Madinah. Nah, begitu juga Habib Rizik. Saudara-saudara, kalahnya Ahok pada Pilkada DKI. Ahok udah kalah, masuk ke dalam penjara lagi. Itu tidak terlepas dari perjuangan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, mereka sakit hati saudara-saudara. Makanya mereka gunakan apapun cara untuk menjerat Habib, untuk masukkan Habib ke dalam penjara, bahkan untuk menghabisi nyawanya Habib. Akhirnya Habib pindah. Kenapa? Habib pindah ke sana sementara hijrah untuk menyelamatkan umat. Maksudnya apa untuk menyelamatkan umat? Saudara-saudara, demi Allah, andaikan Habib nggak pergi ke sana, tetap Habib di Jakarta, terus ditangkap sama polisi, terus dipenjarakan sama polisi. Andaikan Habib tidak hijrah, terus ditangkap oleh polisi, demi Allah, bukan cuma Jakarta yang banjir darah, seluruh Indonesia bisa banjir darah, saudara-saudara. Saya tanya, wong kita galuh, orang Palembang, kalau Habib andaikan kemarin gak hijrah terus ditangkap, diam apa biarkan? Diam apa biarkan? Andaikan kemarin Habib enggak hijrah terus ditangkap sama polisi, kalian biarkan atau lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Andaikan Habib ditangkap, bisa-bisa tiap melihat polsek kita bakar, betul? Nah, Habib enggak mau itu terjadi. Tidak mau ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Beliau rela dirinya jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal, hijrah ke sana. Yang penting tidak ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Kamu mau cari di mana Habib kayak begitu? Makanya saya heran kalau ada satu Habib atau kiai atau habaib yang lain ngomong hadal Habib, hadal Sayyid yukhalif an adatil jaddih. Ini Habib ini melanggar, ini Habib ini melanggar, berlainan dari jalan datuk-datuknya. Ayuhal habaib, hei para habaib, kita orang Habib sekarang, Habib zaman now istilahnya itu. Habib zaman now, kita nyemprot pejabat, nampar pejabat cuma pakai mulut, saudara-saudara. Habib zaman dulu lebih keras ribuan kali lipat dari kita, saudara-saudara. Satu contoh, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitabnya dipakai seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Beliau, di zaman beliau Sultan itu ada Sultan Al-Qatiri, ada Sultan Al-Gheti. Ketika itu ada Sultan Al-Gheti. Ini Sultan Al-Gheti ngambil pajak dari rakyat, saudara-saudara. Kedengeran sama Habib Abdurrahman, ketemu di jalan, Habib Abdurrahman gak banyak ngomong, langsung ditampar sama Habib Abdurrahman. Kamu jangan nambah-nambahi dan jangan ngurang-ngurangi. Saya dapat ini cerita dari saya punya guru, Al-Ustadz Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Ditampar, saudara-saudara. Kita Habib sekarang cuma ngomong aja. Bagaimana kira-kira kalau saya ketemu Jokowi terus saya tampar gitu?
Besok langsung masuk bui saya terus. Makanya nggak ada torigo aja Habib Rizik, torigo Ba'alawi, dohiruha Ghazaliyah, batinuha Syadiliyah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Sohibul Hol Pekalongan. Ketika satu waktu ada orang Belanda, Londo, perempuan Belanda nggak pakai jilbab, lewat depan beliau, dilempar pakai batu, saudara-saudara. Pakai apa namanya kalau buat rumah itu? Apa? Bata. Diambil bata, dilempar. Setan, pakai jilbab kamu. Kamu mau bilang Sohibul Hol bukan salaf? Hah? Kamu mau bilang Habib Abdurrahman Sohibul Bughiyah beliau bukan salaf? Saudara-saudara, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya pemerintah adalah pemerintah yang datang kepada ulama. Tapi datangnya itu buat ngaji, datangnya buat zikiran, datangnya untuk minta penasehat, datangnya untuk minta petunjuk. Kalau datangnya cuma buat pencalonan, sama aja saudara-saudara. Itu bukan sebaik-baiknya pejabat itu. Datang untuk minta dukungan, datang untuk jabatan. Bukan, itu bukan sebaik-baiknya ulama. Apa sih, bukan sebaik-baiknya umara. Sebaliknya, syirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Ulama yang paling buruk, ulama yang paling bejat, ulama yang paling biadab adalah ulama yang datang kepada pejabat. Tetapi kalau datangnya untuk menasehati pejabat tersebut, datangnya untuk memberikan petunjuk kepada sahabat tersebut, ini bukan termasuk syirarul ulama. Tapi kalau datangnya untuk tujuan perut, datangnya untuk cari muka, datangnya untuk pangkat, untuk jabatan, datangnya untuk urusan-urusan yang bisa menguntungkan dia dan bahkan merugikan umat Islam, itulah syirarul ulama, saudara-saudara. Kecuali kalau datangnya untuk beri nasihat kepada pejabat, datangnya untuk beri petunjuk kepada para ujabat. Oleh karena itu sering saya sampaikan, kita orang yang para habaib, harusnya kita yang lebih mengorbankan nyawa untuk Habib Rizik daripada yang ahwal. Daripada yang ajam, kita yang para habaib yang harus lebih mengorbankan darah, harus lebih rela mati untuk beliau, bukan malah menjatuhkan beliau, saudara-saudara. Semua Habib yang tegas, Habib yang keras, Habib yang lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kamu pikir Nabi lembut-lembut aja terus? Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Yang tegas juga tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, kalau memang ada satu ustadz kiai Habib ceramah depan pejabat, terus dia harusnya tawassut, berada di tengah. Kalau mau mentegur ulama-ulama yang tegas, harusnya tawassut, tegur juga hadapan-hadapan zolim, pejabat-pejabat zolim yang ada di hadapan kamu. Kalau mau tengah, nggak apa-apa dia memberi nasihat kepada ulama yang tegas, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh, tapi tegur juga itu ulama, itu pemerintah zolim yang selalu merugikan umat Islam. Jadi jangan malah nembakin habaib-habaib, nembakin ustadz, nembakin kiai yang tegas di hadapan mereka, para pejabat yang justru memusuhi para ulama-ulama yang tegas tersebut. Tetapi ala kulli hal, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya. Yang lembut, Nabi Muhammad lembut. Yang tegas, Nabi Muhammad juga tegas. Oleh karena itu, kita yang jadi makmum ke Habib Rizik, tidak boleh kita mencela atau mencaci maki beliau-beliau para habaib yang lembut. Sebaliknya, yang ikut mutabiknya Habib-Habib yang lembut, tidak boleh menghina kita atau menghina Habib Rizik yang dengan tegas, dengan hisbah amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan khusus pada anak-anak muda, engkau pulang dari sini bawa akhlak Nabi Muhammad, bawa ilmunya Nabi, bawa adabnya Nabi. Tidak ada akhlak, tidak ada adab selain daripada adab Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib gal, ta'addabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Rasulullah. Aku berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana adabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau dipukul oleh Ibn Muljam pakai pisau khanzar. Saudara-saudara, kalau kita dipukul pakai pedang, mungkin kita balas pukul itu orang pakai pedang. Sayyidina Ali dipukul pakai pedang, pakai pisau khanzar.
Apa jawab beliau? Itu Ibn Muljam kasih minum dia karena dia dalam keadaan kehausan. Kasih Ibn Muljam makan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Kasih dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Lihat saudara-saudara, akhlaknya Sayyidina Ali itu. Nah, akhlak Sayyidina Ali akhlaknya siapa? Ta'addabtu bi'adabin Nabi Muhammad. Memang betul apa kata Nabi, la tattabi'unna sanana au sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhrid dhab lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh nanti umatku akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka, generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang biawak, mereka ikut masuk dalam lubang biawak. Itu dhab sama biawaknya kita beda. Kalau biawaknya kita haram, kalau dhab itu sebagian ulama mengatakan halal. Kalau biawaknya kita warnanya hitam. Kalau dhab yang dimaksud di sini itu dhab warnanya dia seperti warna pasir, hidupnya di padang pasir. Kalau biawaknya kita itu halus ekornya. Kalau dhab itu ekornya ada roge-rogenya. Kalau biawak kita itu hidupnya di dua alam. Kalau dhab itu hidupnya di padang pasir. Kalau biawak kita makannya tikus, makannya binatang-binatang. Kalau dhab itu dia makannya belalang, makannya tumbuhan-tumbuhan. Itu sebagian ulama berkata seperti itu. Nah, Al-Imam An-Nawawi berkata, kenapa diumpamakan sebagai dhab? Kata beliau, karena dhab ini kalau bikin lubang suka liku-liku begini. Maksudnya apa? Terus sahabat nanya, kila al-yahud wan nasar, ya Rasulullah, yang diikuti Yahudi Nasrani. Kata Rasul, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi Nasrani pakai celana sobek-sobek, anak-anak kalian ikut pakai celana sobek-sobek. Yahudi Nasrani pakai rambut ngepang-ngepang, telinganya dibolong-bolongin, anak-anak kamu ikut. Wanita-wanita mereka telanjang, anak-anak kamu ikut telanjang. Makanya kalian sebagai umat Nabi, wahai anak-anak muda, jangan engkau malu dengan pakaian Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau malu berpakaian. Orang-orang kafir, orang Kristen tidak malu dengan kekristenannya. Mereka pajang lebar-lebar kalung salibnya. Yang Hindu, yang Buddha, mereka tidak malu dengan agama mereka. Kenapa engkau wahai anak-anak muda malu untuk mempertontonkan keislaman kalian? Mau kemana-mana, kamu pakai sarung. Mau masuk masjid, kamu pakai sarung. Mau pergi ke mall pakai sarung, nggak ada masalah. Saya keliling ceramah Indonesia, bahkan ke luar negeri, saya tidak pernah lepas dari sarung. Sampai-sampai pernah saya makan, ini rumah makan itu paling murah harganya 1 juta. Saya lihat ini orang-orang kaya makannya pakai sendok, pakai di begini-beginiin pakai. Saya lihat akhirnya kamu tahu, saya minta kobokan, saya makan, saya angkat, saya punya kaki, saya makan begini. Gak ada urusan, walaupun itu orang-orang makan dia hanu kayak barat-barat, saya nggak pakai urusan. Ini akhlaknya Nabi, ini sunnahnya Nabi. Kenapa engkau harus malu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Anak-anak di luar sana, mereka tidak malu pakai pakaian-pakaian musuhnya Nabi. Kenapa kau harus malu memakai pakaian Nabi Muhammad? Mereka anak-anak di luar sana rela mati, rela mengorbankan nyawa demi klub bolanya. Kita anak-anak majelis, kalian pemuda-pemudi Islam harusnya lebih rela mati dari mereka untuk agama Islam, saudara-saudara. Oleh karena itu, wahai para anak-anak muda, engkau harapan bangsa, engkau generasi bangsa, baik buruknya bangsa, baik buruknya Indonesia ke depan berada di tangan kalian. Subhanul yum rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, patuh kepada Allah, mengikuti Al-Quran, besok bangsa kita baik, bangsa kita bakal makmur, bangsa kita bakal sejahtera, negara kita bakal baik, kampung kamu bakal baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak muda jauh dari Allah, anak-anak muda buta Al-Quran, besok kampung kamu rusak, negara kita rusak, Indonesia kita rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Kamu tahu berapa banyak sekarang ustadz-ustadz su? Berapa banyak sekarang kiai-kiai su? Kiai di sana di Jakarta ada yang cium tangan pejabat, saudara-saudara. Kiai cium tangan pejabat, kiai goblok. Anfusakum, kenali kamu punya diri, hei ulama. Galar Rasul, galallah kul,
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Ay, la yastawuna abada. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Saya tanya, ulama dengan pejabat sama tidak? Sama tidak? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih agung? Mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih wajib ditaati? Mana yang lebih wajib dimuliakan? Mana yang lebih wajib diagungkan? Sampai-sampai Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, apa kata beliau? Al-muluk hukamun linnas, yakni al-muluk as-salatin, para penguasa-penguasa, para raja, mereka yang memberi aturan kepada rakyat, mereka yang bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa ngatur mereka? Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukamun lil muluk, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka yang bisa mengatur para pejabat, mereka yang bisa mengatur para pejabat, yang bisa memberikan aturan kepada para pejabat-pejabat. Ustadz kiai sekarang ini macam-macam. Ada kiai kuning, ada kiai hijau, ada kiai merah, ada kiai biru, ada kiai hitam. Ada paham kau maksudnya? Nggak paham? Ada kiai Golkar, ada kiai berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Gara-gara apa? Gara-gara beda partai. Bagaimana kita mau menyeru? Ayo umat Islam bersatu, ayo umat Islam bersatu. Bagaimana kita mau bersatu kalau ustadz dengan ustadznya berantem? Kiai, tolong jamaah jangan ada yang ribut. Ini yang di depan, duduk. Duduk. Yang masih berdiri duduk. Yang masih berdiri duduk. Biar yang lain kelihatan. Nah, saudara-saudara, ustadz dengan ustadz berantem betul. Kiai dengan kiai berantem betul. Habib dengan habib berantem betul. Gara-gara urusan perut, saudara-saudara. Makanya Thauban, beliau pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku termasuk bagian daripada ahlul bait? Apa kata Rasul? Engkau termasuk dari ahlul bait selama tidak berdiri di depan pintu suddah. Saudara-saudara, dalam At-Targhib wa Tarhib dijelaskan babus suddah ay abwabus salatin. Pintu suddah adalah pintu-pintu penguasa. Datang ke pintu-pintu penguasa, datang ke para pejabat, bukan untuk menasehati, bukan untuk memberikan petunjuk, tapi untuk mengharapkan sebagian daripada hartanya. Datang kepada pejabat untuk mengharapkan pangkat, jabatan, kursi, tahta, dan kekuasaan. Nah, inilah paling buruk-buruknya para ulama. Oleh karena itu, wahai para anak-anak muda, saya wasiatkan kepada kamu, jadilah engkau anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Sampaikan kebenaran walaupun kau harus dibunuh. Sampaikan kebenaran selama ruh masih berada dalam jasad dan engkau punya lidah. Jangan pernah engkau takut. Afdalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang adil kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Walaupun kalian dituduh teroris, walaupun kalian dituduh radikal, walaupun kalian dituduh intoleran. Sebab kita sekarang begitu. Kita yang bela ustadz, kita yang bela kiai, kita yang bela habaib, kita bela Quran, kita ngeluarin kata-kata takbir, bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung dituduh sebagai teroris, betul? Langsung dituduh intoleran, betul? Saudara-saudara, OPM, Organisasi Papua Merdeka, OPM punya senjata, punya bendera sendiri, mau keluar dari NKRI, mau berontak dari NKRI. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh,
Berapa banyak polisi yang mereka bunuh, tapi mereka tidak disebut teroris. Oleh pemerintah Indonesia disebutnya apa? KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim, saudara-saudara. Andaikan mereka muslim, andaikan mereka mengeluarkan kalimat Allahu Akbar, andaikan bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti langsung dituduh mereka itu sebagai teroris. Karena mereka bukan muslim, tadi nggak disebut teroris, disebutnya kelompok kriminal bersenjata. Bahkan sebelum itu divisi Humas Polri dia bikin status kepada kelompok KKB, tolong izinkan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada 1.300 warga yang disandra. Semenjak kapan polisi harus izin dulu sama teroris? Saya tanya sama semua jamaah, polisi waktu nembakin umat Islam 411 pakai izin dulu apa tidak? Izin dulu apa tidak? Waktu nangkepin para habaib izin dulu apa tidak? Haidar bin Syekh Abu Bakar, Habib Haidar ditangkap saudara-saudara di Surabaya. Anak Darul Gawat Dakwah. Kenapa ditangkap? Gara-gara dia bikin postingan. Dia bikin, kan Jokowi bilang mau bikin film PKI versi baru. Akhirnya sama Haidar ditaruh tanya mukanya Tito. Itu. Coba sering datang ke Palembang ngaji sama Ustaz Umar bin Abdul Aziz, gak bakal jadi begitu dia. Betul? Ditangkap Habib Haidar, saudara-saudara. Udah ditangkap, saya lihat ini polisi perlakukan dia. Kamu lihat videonya enggak? Yang topengnya dicopot keras kayak begitu. Itu wallahi kalau saya jadi Haidar, saya dogo itu, saya tahu dogo, gak tahu kamu. Ajar seakan-akan Habib Haidar koruptor, seakan-akan Habib Haidar penjahat kelas kakap, seakan-akan Habib Haidar bandar narkoba. Di sini banyak santri, saya tanya beliau Habib Haidar itu masih santri sampai sekarang. Dengan perlakuan seperti itu santri terima apa tidak? Terima apa tidak? Terima apa tidak? Nah mereka begitu saudara-saudara. Hukumnya mereka itu tajam untuk umat Islam, tajam untuk laskar, tajam untuk aktivis Islam. Berapa banyak media-media yang dimana mereka itu menghina Habib Rizik, betul? Banyak media di Instagram, di Facebook yang menghina para ulama, yang menghina para kiai. Kenapa tidak ditangkap? Hukum itu harus adil, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Si Victor yang menghina Islam, ngancem mau bunuh umat Islam, sampai sekarang masih bebas, saudara-saudara. Jangan sampai kita umat Islam hilang kesabaran, betul? Kalau sampai kami umat Islam hilang kesabaran, demi Allah akan kami hukum mereka dengan cara kami sendiri, yaitu hukum. Kalau ketemu kayak begitu, biarkan apa bantai, biarkan apa bantai. Kita dituduh teroris, kita dituduh radikal, sedangkan kelompok kriminal bersenjata dibiarkan, malah dikatakan sebagai kelompok kriminal bersenjata. Kenapa polisi harus izin dulu, betul? Kalau kalian nggak berani bilang, betul? Kalau kalian nggak berani, orang-orang Palembang siap datang ke sana menghabis. Saudara-saudara, saya tanya orang Palembang siap berangkat ke sana? Siap lawan APM, siap bantai pengkhianat bangsa, siap bantai pengkhianat NKRI. Allahu Akbar. Nah yang terakhir, saya ini lagi sakit saudara-saudara. 1 minggu saya sakit lambung, gara-gara kurang istri begini nih. Orang emang kalau kurang istri suka sakit-sakitan. Ada satu makalah begini, orang kalau istri satu itu idza hadat ta'attol, idza nafasat ta'attol,
idza kharajat ta'attal, idza hamalat ta'attal, idza kadza 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 ta'attal. Kalau istrinya haid dia libur, istrinya nifas dia libur, istrinya keluar dia libur. Jadi airnya mengering, jadi batu aki, jadi prostat, jadi asam urat. Makanya kalau 2, 3, 4 istri itu biasanya panjang umur. Makanya kita doain Habib Mahdi kawin lagi ini. Mudah-mudahan beliau kawin lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kabar bahwasanya beberapa hari yang lalu Al-Ustadz Abdul Somad, seorang yang alim, seorang yang zahid, seorang yang waro, seorang yang Masya Allah luar biasa. Ketika beliau datang ke Bali, ditolak oleh ormas-ormas Hindu Bali. Saya tanya, ormas Hindu Bali kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Saudara, kan mereka yang suka ngomong toleran, toleran, toleran. Congor kamu toleran. Ternyata justru kalian yang menganggar toleran. Ustadz Abdul Somad dibilang nggak apa-apa. Ustadz Abdul Somad mau dakwah di Bali, tapi dengan 3 syarat. Pertama, Ustadz Abdul Somad harus ikrar setia kepada NKRI. Hei Hindu Bali, demi Allah, tidak ada yang lebih setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia selain daripada para ulama-ulama kami, betul? Jangan kalian ajarkan kami tentang setia kepada NKRI, jangan. Kita umat Islam yang paling setia kepada NKRI. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para ustadz, darah para kiai, darah para habaib, darah para pahlawan. Jadi tidak ada yang lebih setia kepada NKRI selain dari para ulama dan para pahlawan. Terus yang kedua, Ustadz Somad boleh ceramah, tapi harus cium bendera merah putih. Hei ormas Hindu Bali, kalian tahu, kalian cuma cium bendera merah putih. Kami umat Islam, para santri, para ulama, demi Allah, merah putih hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Jangan kalian ajari kami tentang nasionalisme. Jangan ajari kami tentang toleran. Kamu buka kitab Idhatun Nasyiin. Di situ dijelaskan al-watani. Seorang nasionalisme itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang rela mati asalkan bangsanya hidup, dan mereka orang-orang yang rela sakit asalkan rakyatnya sehat. Itu seorang nasionalisme. Jokowi, kamu sebut nasionalisme? Hah? Muka polos otak iblis. Nasionalisme dari mana? Hah? Nasionalisme dari mana? Waktu belum jadi, saya Indonesia, saya Pancasila, saya Indonesia. Belum jadi, saya Indonesia. Setelah jadi, saya Indonesia. Tetapi utang makin banyak, betul? Saya Indonesia, saya Pancasila. Tetapi listrik naik, betul? Tabung gas naik, betul? BBM naik, betul? Saya Indonesia, tapi impor tenaga kerja dari asing, betul? Saya Indonesia, pengangguran makin banyak, betul? Saya Indonesia, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera. Yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Jadi Indonesianya, Pancasilanya, nasionalismenya cuma sebatas dicongor. Tahu congor? Congor itu bahasa kasar. Nggak apa-apa, terserah orang mau bilang Bahar bin Smith kasar, halabu, terserah itu mau bilang anak kasar, anak apa, nggak apa, bodoh amat. Emang kalau Sulawesi orang gitu kalau ngomong suka kasar, emang anjing babi emang suka. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya umat Islam yang ada di Palembang, dengan kejadian seperti itu, ridho apa tidak? Ridho apa tidak? Rela apa tidak? Terus yang ketiga, boleh Ustadz Somad ceramah, tapi nggak boleh pakai bahasa kafir, kata dia. Kafir, kafir.
kamu itu kafir. Kafir, kamu kufar. Kamu itu orang kufar. Saudara-saudara, di dalam kebangsaan, di dalam bernegara, di dalam berbangsa, tidak ada kata kafir. Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Betul? Tetapi dalam urusan agama tidak ada saudara, saudara-saudara. Kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristen, lakum dinukum, agama kalian, dan agama kami, agama kamu. Nah, di dalam konsep kebangsaan, di dalam konsep nasionalisme, tidak ada istilah kafir. Tetapi dalam konsep beragama, dalam konsep Al-Quran, tidak bisa kamu hilangkan itu kata kafir, nggak bisa. Saudara-saudara, bagi kita umat Islam, mereka yang ada di luar Islam namanya kafir, jamaknya kufar. Bagi kita mereka juga punya julukan masing-masing bagi kita. Orang Kristen, selain daripada Kristen, mereka sebut domba-domba tersesat. Jadi selain Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bagi mereka kita adalah domba-domba tersesat. Kita enak ngomong ke kalian cuma kafir, bagaimana kalian ngomongin kita domba-domba tersesat? Kemudian orang Buddha, bagi Buddha kita adalah Abrahmacharya Fasa. Itu bahasa Buddha. Jadi kalau orang kafir versi Buddha, Abrahmacharya Fasa. Jadi yang Islam, yang Hindu, yang Kristen, yang Katolik, bagi orang Buddha kita adalah Abrahmacharya Fasa. Bagi orang Hindu kita adalah Maitra. Yang Islam, yang Buddha, yang Kristen, yang Katolik, bagi orang Hindu kita adalah Maitra. Nah, kalian kan udah punya julukan masing-masing buat yang di luar agama kalian. Nah, di luar dari agama kami Islam, kalian adalah kafir. Terus kenapa kalian tersinggung? Kita umat Islam kurang toleransi apa selama ini? Kamu tahu kalau Natal, bentar lagi Natal ini, banyak spanduk-spanduk. Yang tidak Natal, hormati yang Natal. Betul memang. Kita sebagai umat Islam harus hormati mereka yang Natal. Cuma bagaimana cara penghormatan? Orang sekarang keblinger cara penghormatannya. Cara penghormatannya datang ke gereja, ikutan Natal. Cara penghormatannya ikutin ngucapin Natal. Itu bukan cara hormat, itu bukan toleransi namanya. Cara menghormati mereka, yaitu tidak mengganggu mereka. Tidak boleh ganggu mereka. Tidak boleh mengganggu aktivitas mereka. Tidak boleh mengganggu aktivitas mereka. Itu cara menghormati mereka. Betul itu spanduk. Kemudian kalau nyepi di Bali, bahkan sampai di Jakarta spanduk-spanduknya, yang tidak nyepi, hormati yang nyepi. Betul itu tidak salah saudara-saudara. Tapi giliran Ramadan, ini otak-otak bangsat ini mulai kebalik otak-otaknya ini. Yang bikin polisi lagi. Yang bikin polisi. Masih banyak, kita ini harus pakai akal. Nggak boleh satu orang polisi yang begitu terus kita pukul rata semua polisi. Nggak semua polisi begitu. Masih banyak polisi-polisi yang pro kepada kita. Masih banyak polisi-polisi yang cinta kepada ulama. Nah, polisi bikin spanduk. Apa spanduknya? Yang puasa tolong hormati yang tidak puasa. Nah, ini otak-otak bangsa. Lagi ngapain sih? Nanya ke Ustadz Selamat Ma'arif, ke Kiai Haji Misbahul Anam. Kan beliau panitia acara 212. Ngapain sih? Mau bikin acara maulid reuni 212. Saya terdengar kalamnya Abu Yamaliki. Apa kata beliau? Tidak pantas bagi orang yang berakal bertanya, ngapain merayakan maulid? Seolah-olah seakan-akan bertanya, ngapain bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Saya tanya, kalau ada menteri agama nanya ngapain bikin acara maulid 212, punya otak? Itu menteri homo. Lesbi dia datang. Acara jutaan umat Islam dia nggak datang. Menteri homo. Saya heran, saudara-saudara, saya kira bulan Muharram kemarin itu udah masuk, mau selesai Muharram, berubah gitu pejabat hijrah, yakni al-muhajir
Al-muhajir man hajara ila mana Allahu alaih. Jadi orang-orang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Saya kira udah berubah, ternyata makin bangsat saudara-saudara. Makin gob. Dilaporin sama dia itu. Saya dilaporin gara-gara bilang PDI sarang PKI. Disangkanya kita orang habaib, takut kali. Kita orang habaib itu macam-macam. Kita nih Habib mau kancam. Habaib mau kancam. Habib Mahdi mau kancam. Habib Umar mau kancam. Habaib jangan diancam, mental kita bukan mental kerupuk. Tahu kerupuk? Kena air melempem, itu kerupuk itu. Kita nggak ada. Semakin kalian ancam, semakin kalian teror, demi Allah kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Kami punya datuk-datuk itu udah biasa dibunuh dah, udah biasa. Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Ali ditawan. Udah biasa kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci maki di mimbar-mimbar sampai dibunuh. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. Jadi jangan kalian ancam-ancam kami. Mak Banteng ngomong ini kan bukan negara Islam. Mak Banteng, lama-lama saya kawinin juga kau itu. Itu Mak Banteng, lama-lama saya kawinin itu Mak Banteng. Biar insop dia tuh. Habis kawinin racun biar mati. Mau nggak kira-kira kalau saya kawinin dia itu? Dia mau nggak sama saya kira-kira? Santet aja Mak Banteng. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mak Banteng? Ini Indonesia bukan negara Islam. Memang betul Mak Banteng. Indonesia bukan negara Islam. Tapi demi Allah, Islam dan Indonesia tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena kalau tidak ada Islam, tidak akan ada Indonesia dan Pancasila, saudara-saudara. Jangan kamu pisah-pisahkan Islam dan Indonesia. Tidak ada yang lebih berjasa kepada ini negara selain daripada Islam. Terus sekarang negara sudah merdeka, langsung engkau selalu menjudutkan Islam. Nah itu yang ketiga kata mereka, tidak boleh ada penyebutan kata kafir. Nah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari yang mulia ini saya sampaikan kepada kalian. Kalian ormas-ormas Hindu Bali. Kalian orang-orang yang kemarin nolak Ustadz Abdul Somad di Bali, saya sampaikan kepada kalian, kami umat Islam rahmatan lil alamin. Qala Rasul, mathalul mu'min mathalu sabilatid dahab. Kita umat mukmin perumpamaannya bagaikan emas. Kamu tahu emas itu berkilauan, emas itu enak dipandang, emas itu anggun, emas itu tenang, emas itu dingin. Tapi jangan kamu coba-coba. Emas memang dingin, emas memang berkilauan, emas memang megah, emas itu emang bagus. Tetapi inna nafakhat alaiha ahmarat. Itu emas kalau ditiupkan di atasnya, emas ditiupin api, itu emas akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kami umat Islam, kami berakhlak, kami beradab, kami rahmatan lil alamin, kami toleran. Tapi jangan coba-coba kalian macam-macam dengan ulama kami. Jangan coba-coba kalian usir ulama kami. Jangan coba-coba kalian menjatuhkan harga diri ulama kami. Jangan coba-coba kalian menghinakan ulama kami. Kalau kalian coba-coba, demi Allah kami umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa demi kehormatan ulama-ulama kami, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Palembang siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela ustadz, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, yang dimana beliau-beliau sedang berjuang di dalam kemerdekaannya. Hadirin sekalian, 50 tahun sudah Palestina dijajah oleh Israel laknatullah. 50 tahun sudah para pejuang-pejuang mereka bermandikan darah, ribuan yang syahid untuk menjaga Al-Aqsa sebagai wakil umat Islam yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudara,
Mereka berjuang pagi, siang, sore, malam. Kalian mau tahu arti keberanian? Kalian mau tahu siapa itu orang yang berani? Kalian datang ke Al-Aqsa, kalian lihat anak-anak kecil yang melawan tank-tank Israel sang penjajah hanya dengan segenggam batu, saudara-saudara. Kalau kalian mau tahu arti perjuangan, arti keberanian, lambang kesucian, kalian datang ke Al-Aqsa. Al-Quds adalah lambang kehormatan. Al-Quds adalah simbol kesucian. Al-Quds adalah arti daripada perjuangan, lambang daripada perlawanan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Saudara-saudara, Al-Quds yang di situ tempat lahirnya para nabi. Disitulah nabi kita dimi'rajkan. Disitulah kiblat pertama umat Islam. Al-Quds kini telah direbut oleh Israel laknatullah. Al-Quds telah dinodai kesuciannya, dijatuhkan kehormatannya. Saudara-saudara, jikalau wanita-wanita kita di Indonesia mereka berdandan, wanita-wanita di Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan dengan mengangkat senjata untuk melakukan perjuangan melawan para penjajah-penjajah Israel. Jikalau anak-anak kecil kita mainannya adalah mainan-mainan pada umumnya, anak-anak kecil di sana mainan mereka adalah butiran-butiran senjata, sisa-sisa peluru, saudara-saudara. Oleh karena itu kami umat Islam Indonesia, kami sampaikan, saudara-saudara, ini Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Amerika, ketika dia Donald bebek kebagusan kamu nak Donald bebek enak banget bebek babi. Saudara, si Donald Trump ketika Kongres, ketika dia melakukan konferensi pers di Gedung Putih, dengan sombongnya dia mengatakan bahwasanya kami Amerika Serikat mensahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami umat Islam menyampaikan ada satu hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Hada ay Masjid Nabawi. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidaklah kita datang ke Masjid Nabawi kecuali untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad. Tidaklah kita datang ke Masjidil Haram kecuali untuk haji dan untuk umroh. Dan tidaklah kita umat Islam Indonesia nantinya akan datang ke Palestina kecuali akan ikut sama-sama berjuang untuk mereka. Darah dan nyawa kita pertaruhkan demi kebebasan dan kemerdekaan rakyat Palestina, saudara-saudara. Saya tanya umat Islam Indonesia, siap melawan Israel? Siap melawan Israel? Siap melawan Israel? Saudara-saudara semuanya ikuti saya, labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin, labbaika ya Palestin. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, tidak akan pernah kami lupakan. Kalian adalah salah satu daripada negara Islam yang pertama yang mengakui kemerdekaan kami sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami umat Islam Indonesia bersumpah demi Allah yang dimana nyawa kami berada di dalam genggamannya, selama Palestina belum merdeka, selama Israel masih menjajah Palestina, selama azan belum berkumandang di tanah Palestina, selama Al-Aqsa masih diharamkan untuk bersujud di dalamnya, maka selama itu juga kami bangsa Indonesia
kami umat Islam Indonesia akan tegak berdiri untuk melawan Israel sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang terakhir saudara-saudara, saya tantang orang-orang Hindu yang kemarin ngalangi Ustadz Abdul Somad. Kalau kalian laki-laki, jangan cuma berani dalam kandang, betul? Keluar dari Bali, nyebrang ke Banyuwangi. Dari Bali, kalian datang ke Banyuwangi, mau 10 orang, mau 20 orang, jangan lebih dari itu. 20 orang, saya sendiri lawan kalian. Maju satu-satu, kita lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang akan mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya tanya, jikalau pemerintah Indonesia tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan kedubes Amerika Serikat, kita biarkan atau kita hancurkan? Kedubes Amerika biarkan apa? Amerika berkibar di Indonesia. Apakah boleh orang-orang Amerika ada di Indonesia? Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina sedang dibantai oleh Israel dan didukung oleh Amerika. Jadi kalau Jokowi, kalau pemerintah Indonesia, jikalau pemerintah Indonesia tidak memutuskan hubungan diplomatik dan selama si Donald Babit tidak menarik kata-katanya, siap hancurkan dubes Amerika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, jangan sampai subuh Habib Mahdi belum cariin saya istri orang sini. Nanti kalau dia dapat Syarifah di sini baru sampai subuh. Saudara-saudara, banyak ustadz-ustadz bilang, "Syuf ya Bahar, intaha ya Bahar, inti berhenti ya Bahar, jangan keras-keras, agak lembut ya Bahar. Nanti ente ditangkap." Nanti beliau-beliau nasihati saya itu karena kecintaan beliau-beliau kepada saya. Mereka cinta kepada saya. Syuf, umat butuh sama ente. Ente ganti Habib Rizik. Karena bilang, Beb ya Habib ya Kiai, demi Allah tidak ada satupun sosok yang bisa gantiin Habib Rizik, tidak ada. Kepintaran beliau, kecerdikan beliau, keberanian beliau tidak ada yang bisa gantikan, tidak ada. Apalagi cuma seekor bahar ini, tidak ada, tidak bisa. Saya berharap di sisi Allah bukan seperti Habib Rizik. Saya hanya berharap derajat saya sama kayak jempol kakinya di sisi Allah. Kenapa? Karena telapak kaki itulah yang berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk memperjuangkan agama datuk-datuknya. Oleh karena itu para habaib yang belum bisa seperti beliau, jangan memusuhi atau sampai mencaci maki beliau atau bahkan melemahkan perjuangan beliau. Kita habaib satu dam, harusnya kita para habaib yang lebih berkorban untuk beliau daripada ente orang semua. Ente yang bukan habaib rela mati untuk Habib Rizik, harusnya kami yang habaib yang lebih rela mati lagi untuk Habib Rizik, saudara-saudara. Oleh karena itu banyak juga polisi-polisi ngomong, Beb, agak keras. Lontong, kalau ente yang suruh saya, kalau kau yang suruh saya turun, kamu yang suruh saya tambah naik. Kalau yang suruh ustadz, kiai, habaib, sepuh-sepuh, guru-guru saya nurut. Yang suruh lontong kayak tambah naik saya. Bahar, hati-hati kamu Bahar. Nanti kalau kamu ceramah keras-keras, nanti kamu di penjara. Nanti kamu dibenci, Jokowi kamu tantang, Tito kamu tantang, semua kamu tantang Bahar. Nanti kamu dibunuh Bahar, kamu diculik nanti, kamu dipenjara nanti. Saudara-saudara, saya sampaikan demi Allah, Bahar bin Smith lebih baik mati dibunuh, lebih baik dipenjara, lebih baik tercabik-cabik badan saya karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas tetapi menyembunyikan kebenaran, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda siap berjuang untuk bangsa,
siap berjuang untuk negara. Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai, hidup pondok pesantren, hidup santri, hidup Palembang, hidup Palembang, hidup Palembang. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم أهلك الكفار والمشركين ودمرهم يا الله. أعداءك يا الله أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وأهلك الكفار والمشركين. أعداءك يا الله أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Esok malam ketemu Habib Bahar Maulid Arba'in di Adofo Futsal, Jalan Sekolahan belakang Masjid Darus Said Abi Hasan. Siap hadir? Siap hadir? Syaratnya satu, kalau malam ini ada yang salaman sama Habib Bahar ngehalangi jalan, besok Habib Bahar anak beli tiket balik. Setuju? Jadi artinya tidak ada yang salaman sama Habib Bahar. Setuju? Setuju? Takbir. Baiklah bapak-bapak, ibu hadirin Majelis Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1439 Hijriah. Dan berakhirnya doa tadi, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan
Majelis kita pada malam hari ini merupakan majelis yang akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta sepulang kita dari rumah ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala akan terus selalu membimbing kita hingga kita selamat sampai tiba di rumah dan dapat berkumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan akhirnya selaku pemandu acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan marilah majelis kita pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.